Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, jemaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita berakhir pada dalil tentang bermadhab. Selanjutnya pada malam ini kita melanjutkan, dan ini adalah pertemuan terakhir untuk kita menghentikan sejenak pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan materi terakhir ini bisa kita habiskan sampai pada masalah at-talfiq. Yang pertama yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini adalah klasifikasi bermadhab. Jadi di dalam bermadhab ada tiga kelompok, tiga golongan. Yang pertama, kelompok yang bertaklid. Nah, ini yang akan kita jelaskan. Pertama, apa yang dimaksud dengan taklid? Taklid menurut bahasa mempunyai arti mengikuti, meniru, atau membuat tiruan. Sedangkan menurut istilah, taklid adalah qabulu qawlin bila hujjah. Artinya menerima ucapan atau pendapat tanpa hujjah, tanpa dalil. Atau akhdul qawli min ghairi ma'rifati dalilin, menerima perkataan atau pendapat tanpa mengetahui dalil. Itu yang disebut dengan taklid. Dan ini yang banyak di masyarakat kita atau pada orang awam ya. Pokoknya bagaimana yang dia lihat, tanpa dia ketahui apa yang mendasari orang itu melakukan seperti itu. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hakikat taklid adalah pertama, beramal dengan mengikuti ucapan atau pendapat orang lain. Yang kedua, pendapat atau ucapan orang lain yang diikuti tidak berdasar hujjah, karena dia hanya melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dia tidak menanyakan apa alasannya. Yang ketiga, orang yang mengikuti pendapat orang lain itu tidak mengetahui sebab-sebab atau dalil-dalil serta hujjah dari pendapat yang diikutinya. Ini yang dimaksud dengan taklid. Selanjutnya, dari penjelasan hakikat taklid yang merupakan kriteria taklid sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan pula dengan ijtihad dan mujtahid yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terlihat ada tiga lapis umat Islam sehubungan dengan pelaksanaan hukum Islam atau hukum syara', yaitu pertama, mujtahid. Ini kelompok yang pertama yang tadi disebutkan klasifikasi bermadhab itu. Kelas yang pertama adalah mujtahid, yaitu orang yang mempunyai pendapat yang dihasilkan melalui ijtihadnya sendiri,
beramal dengan hasil ijtihadnya dan mengikuti hasil ijtihad, tidak mengikuti hasil ijtihad orang lain. Ini yang disebut dengan mujtahid mutlak, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, muqallid, yaitu orang yang tidak mampu menghasilkan pendapatnya sendiri, karena itu dia mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui kekuatan perbuatan itu atau kekuatan dalil dari pendapat yang diikutinya ini. Kemudian yang ketiga, muttabi', yaitu orang yang mampu menghasilkan pendapat namun dengan cara mengikuti metode dan petunjuk yang telah dirintis oleh ulama sebelumnya. Mujtahid dalam peringkat mujtahid muttasib, ya, ini sama dengan disebut dengan mujtahid muntasib atau mujtahid madhab atau mujtahid murajjih, ya, atau mujtahid muwazin, yang menimbang, ya, mana yang kuat dari dalil yang disebutkan oleh ulama. Nah, itu yang disebut muttabi'. Nah, selanjutnya hukum bertaklid dan ketentuan taklid. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang mengisyaratkan melarang orang Islam ikut-ikutan dalam menjalankan agama. Maksudnya ikut-ikutan di sini, ikut-ikutan tanpa mengetahui dasarnya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apakah apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Nah, ini yang digaris bawah ini. Apakah dia mengikuti pendapat nenek moyang mereka padahal dia tidak tahu dari mana dasarnya atau apa dasarnya sehingga nenek moyang mereka melakukan itu? Berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, jelas bahwa perbuatan taklid di sini, ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang tahu tentang pengetahuan agama dan banyak yang tidak tahu. Yang tidak tahu itu diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada orang yang tahu. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi kita harus mengetahui apa dasarnya, sehingga dari sini juga dipahami bahwa kita boleh mengikuti pendapat seseorang atau pendapat satu yang melakukan perbuatan, ya, khususnya bertalian dengan syariat, tapi harus kita mengetahui dasarnya. Dekna dicoy bahan, seperti yang di ayat pertama tadi, bahwa apakah
meskipun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu tentang apa yang mereka lakukan, lalu mereka juga mau ikut itu. Ya, dari sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela taklid buta. Tapi kalau tidak tahu, ya, maka bertanyalah. Nah, bertanya di sini ini juga taklid nih. Bertanya kemudian dia mengikuti, ya. Cuma taklidnya adalah bagian yang ketiga, yaitu ittiba, ya, mengikuti pendapat. Tapi secara bahasa taklid juga namanya. Taklid juga namanya. Nah, dari uraian ayat-ayat tersebut bisa difahami bahwa ada ayat yang mengisyaratkan melarang umat Islam bertaklid. Di sisi lain ada ayat yang mengisyaratkan menyuruh umat Islam untuk bertanya. Nah, sehingga bertaklid itu boleh, ya, bertaklid itu boleh. Tapi yang dimaksud bertaklid di sini adalah mengikuti, ya, mengikuti dan mengetahui dasar apa yang dia ikuti. Selanjutnya, ketentuan bertaklid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, ya, dalam ayat yang kita bacakan tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ayat tadi menunjukkan bahwa ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk bertaklid. Menurut ulama, yang diperbolehkan bertaklid ialah orang awam yang tidak mengerti metode ijtihad. Dia diperbolehkan mengikuti pendapat orang pandai dan mengamalkannya. Maksudnya, boleh dia melaksanakan atau melakukan apa yang dilakukan oleh seseorang selama dia tahu apa dasar orang itu melakukannya. Nah, ini yang disebutkan bahwa isyarat dari ayat tadi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bahwa kalau kamu tidak tahu, bertanya. Dan kalau sudah bertanya, sudah tahu dasarnya, boleh dilakukan itu. Selanjutnya, ada beberapa pesan-pesan imam madhab, ya, yang 4 yang melarang kita untuk terlalu keras di dalam menentukan bahwa pokoknya madhab ini yang paling benar. Perkataan imam ini yang paling kuat. Jadi di sini imam yang 4, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, keempat mazhab tersebut berpesan bagi para pengikutnya yang berkaitan dengan taklid. Yang pertama, Imam Hanafi mengatakan, jika perkataanku menyalahi kitab Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku. Jadi tidak boleh kita pokoknya, ya, saya mau ikut ini. Ya, orang imamnya sendiri mengatakan kalau bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, jangan ikuti pendapatku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Malik rahimahullah juga mengatakan, setiap kita, maksudnya setiap orang, semuanya tertolak perkataannya kecuali penghuni kubur ini. Karena beliau mengatakan ini di Masjid Nabawi, ya, maka beliau mengatakan setiap kita, ya, semua orang tertolak perkataannya kecuali penghuni kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya
saya kalau tidak sesuai dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolak pendapatku. Jangan terima kalau bertentangan ya, kalau bertentangan. Nah, jadi ini pesan mereka terhadap orang yang mengikuti, ya, mengikuti. Yang ketiga, pesan Imam Syafi'i, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujjah, tanpa alasan, ini bertaklid itu, seperti orang yang mencari kayu di waktu malam. Dia membawa kayu-kayu, sedang di dalamnya ada seekor ular yang mengatuk dan dia tidak tahu. Artinya, kalau kita mengikuti tanpa mengetahui apa dasarnya, ini bisa jadi bahaya. Begitu yang disebutkan oleh beliau. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, Imam Hambali mengatakan, jangan mengikuti atau jangan bertaklid kepadaku atau kepada Malik atau kepada Ats-Tsauri atau Al-Auza'i, tetapi ambillah dari mana kami mengambil. Ambillah pendapat dari mana kami mengambil. Ya, mereka mengambil dari ayat, hadis, maka ambil dari situ. Nah, sehingga di sini ya, makanya nanti kita mengambil yang terakhir ya, pada materi terakhir nanti ada istilah talfiq ya, talfiq. Tapi sebelum itu saya melanjutkan dulu. Dari pesan-pesan imam madhab tersebut terlihat bahwa mereka menganjurkan kita tidak bertaklid dan menganjurkan kita untuk ittiba', mengikuti ya yang sesuai dengan dalil yang kuat, dalil yang kuat. Sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa ini tidak sejalan dengan ayat, ini tidak sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak sesuai dengan itu, maka tolak pendapat. Nah, apa yang dimaksud dengan ittiba'? Ittiba' menurut bahasa mempunyai arti mengikuti, sedangkan menurut istilah qabulu qawlil qail wa anta ta'lamu min aina qalahu, yaitu menerima perkataan atau pendapat seseorang ya, yang mengatakan atau yang berpendapat, sedang kamu tahu dari mana dia mengambil, dari mana dasar perkataan itu, apa yang mendasari dia berpendapat seperti itu. Itu yang dimaksud ittiba'. Ini masuk taklid juga sebenarnya ya, mengikuti, cuma mengikutinya ada dasarnya ya, bukan taklid buta. Nah, selanjutnya hukum ittiba'. Al-ittiba'u fid dini ma'murah. Kata ulama, ittiba' dalam masalah agama itu diperintahkan. Itu diperintahkan. Sehingga seorang mukmin wajib mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya setiap perbuatannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ini di garis bawah, fattabi'uni. Jika kamu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ikuti aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah Ali Imran ayat 31. Nah, adapun ittiba' kepada selain Nabi,
diperintahkan dalam Islam, yaitu ittiba' kepada ulama sebagai pewaris Nabi. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam dasar bermadhab. Dasar bermadhab yang disebutkan bahwa al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, dan para nabi tidak mewariskan harta. La yuwarithu dirham, ya, dinar wala dirham, innama yuwarithul ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihawdhin wafirin. Jadi siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia mengambil bagian yang besar, bagian yang luar biasa dari apa yang diwariskan oleh para nabi. Nah, jadi mengikuti para ulama pewaris Nabi yang mempunyai pengetahuan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan pengetahuan yang berdasarkan akal pikiran mereka semata. Sehingga kita tidak boleh ta'assub, ya. Seperti misalnya kita mengatakan bahwa betul ada pendapat seperti itu, tapi saya tidak boleh goyah, tidak boleh pindah, ya, kepada atau dari apa yang disampaikan oleh guru saya. Ya, tidak. Nah, jadi kita boleh menyampaikan, ya, boleh menyampaikan selama pendapat itu ada dasarnya, ya, ada dasarnya, kita boleh mengikuti. Ya, bahkan kalau misalnya pendapat itu meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama atau jumhur ulama, tapi kita menganggap bahwa ini lebih kuat, maka nanti kita lihat, ya, dalam istilah talfid itu pada masalah yang terakhir. Sehingga apabila mereka ditanya tentang hukum, tentu mereka menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti ini. Jadi ada dasarnya. Kenapa dia berbuat begitu? Karena firman Allah kalau ada dalam Al-Qur'an. Ya, kalau tidak ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Ya, kalau tidak, ya boleh berijtihad. Ya, seperti yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi. Kalau tidak mendapatkan di Al-Qur'an, ya, cari di hadis. Tidak ada dasar dari hadis, cari di ijtihad ulama. Nah, sehingga kalau kita tidak mendapatkan pada semuanya, ya, dan ini mustahil, ya, karena ulama kita itu sudah membicarakan hal-hal yang belum terjadi pada zamannya, ya. Seperti contoh misalnya jual beli di udara, ya, jual beli di udara itu belum pernah ada di zamannya. Ya, kenapa? Belum ada pesawat, belum ada bangunan yang tinggi, ya, belum ada bangunan yang tinggi. Tapi itu sudah dibahas di zaman di zaman para ulama, ya, ulama madhab. Sehingga mereka membuat usul madhabnya tentang bagaimana, ya, jual beli di atas, ya, di udara itu. Bagaimana jual beli di dalam air, ya, dalam air. Semua dibahas. Nah, sehingga yang kita ikuti adalah yang menjelaskan tentang apa dasar mereka melakukan itu. Nah, sehingga saya ingin pindah sedikit, ya. Kemarin saya dalam pengajian ibu-ibu, saya menjelaskan bahwa di masjid kita, saya biasa melihat atau memperhatikan jamaah ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita lakukan, ya, biasanya, ya, dilihat seolah-olah dia melakukan kesalahan, ya. Napa dicari? Contoh, ya, contoh
orang yang sholat sunnah sesudah sholat asar. Yang kita tahu tidak ada sholat sunnah sesudah sholat asar. Tapi biasa kita dapati, biasa kita lihat ada orang lalu sumpah yang ada ya. Napa dicari tamali buki mencari. Mai dek tak depek ki. Tata aja ngipure mesempaja tata naik. Ya, mesempaja ngagai ya. Ya wisenge ya dek gaga sempaja sunnah di munrin asar. Ya. Barang kada lele ta iseng. Ya dek paku iseng eta pawang supaya membuka utoy ko cocok. Gitu ya. Tapi terkadang kita tidak bertanya, lalu kita keliling membicarakan itu, ya di dosa ya letak, sementara orang mungkin juga tidak tahu. Ya kalau kita tanya, lalu dia tahu bahwa tidak ada dalilnya, bisa jadi dia menghindari atau menjauhi perbuatan itu. Tapi bisa saja kita salah. Kenapa? Ya jangan sampai dia mengetahui atau pernah mendengar bahwa kita boleh mengqadha salat. Ya, mengqadha salat. Misalnya dia pernah tidak salat asar dan ada yang menyampaikan kepada cara mengqadha salat ya, setiap kamu selesai salat asar ya salat asar lagi. Ini bisa jadi kalau kita tanya sepanjang asar. Napuran ini enggak ya? Pas sambena dioloi. Ya pura itu tetan. Bisa jadi, ya bisa jadi. Ya kalau kita mau diskusi, ya mau ajak mereka berbicara tentang bagaimana yang seharusnya. Ya, apakah ada yang disebut dengan qadha salat itu? Ya. Atau bagaimana? Nah ini bisa kita lakukan. Nah sehingga kita mengajak orang atau mengajari mereka bahwa yang harus kita ikuti adalah apa yang orang lakukan dan kita tahu apa dasarnya, apa yang mendasari dia melakukan itu. Selanjutnya, tujuan ittiba'. Berdasarkan pemahaman bahwa ittiba' itu adalah perbuatan yang utama, bahkan hukumnya wajib, ya wajib. Ini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib. Ya. Mengikuti ulama yang mengittiba' Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Bagi umat Islam yang tidak mampu berijtihad sendiri, tujuannya adalah agar setiap orang yang beriman dapat mengamalkan ajaran agama Islam berdasarkan pengertian dan kesadaran sendiri. Ya, jadi dia paham apa yang dia lakukan. Nah kita wajib bertanya tentang sesuatu yang belum kita mengerti. Mengetahui dalil dari apa yang ditanyakan itu merupakan faktor yang mendorong seseorang kepada amalan yang lebih sempurna. Nah itulah yang kita sebutkan di awal ya pelajaran kita ini, bahwa mengetahui usul fiqhi adalah cara untuk bagaimana supaya kita bisa beramal dengan benar, Nah selanjutnya bagian yang terakhir dari materi kita ini adalah talfiq. Ya, meskipun waktu sudah masuk ya, tapi saya mohon menambah sedikit ini. Pengertian talfiq. Talfiq berasal dari kata alqa, ya, yulqi atau laqiya, yang artinya mempertemukan sesuatu, ya, mempertemukan dua hal yang berbeda, Ini menurut bahasa. Dalam literatur usul fiqh, ya, sulit ditentukan pembahasan secara jelas tentang definisi talfiq. Namun hampir semua literatur yang membahas tentang talfiq mendefinisikan dengan beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masalah lain. Ya, maksudnya seseorang yang mengikuti satu madhab, ya, lalu
karena dia mendapatkan masalah, ya, pada masalah yang belum pernah dia dapatkan atau berbeda dengan madhabnya, lalu dia mengikuti itu. Contoh, kita kebanyakan di Asia Tenggara, ya, khususnya di Indonesia, itu madhab Syafi'i. Ya, madhab Syafi'i itu bersentuhan laki perempuan, ya, batal wudhu. Tawaf, salah satu syaratnya adalah suci. Ya, ketika kita tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat, harus suci. Nah, ketika kita tawaf, laki perempuan biasanya, ya, bercampur. Kadang tidak terasa bersentuhan, batal. Bayangkan kalau setiap putaran batal. Dalam madhab Syafi'i, ya, batal. Tapi madhab Hanabilah tidak, ya, tidak. Maka ada yang al-fiqh, ya, pindah madhab, ya. Nah, ini bolehkah seperti ini? Ya, menurut saya boleh, selama ada dalilnya. Ya, kenapa? Dalam madhab yang mengatakan tidak wajib kita bermazhab, ya. Nah, tapi kita mengetahui, mengikuti, ya, perbuatan yang ada dasarnya, ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa tidak ada yang bisa menentukan, ya, literatur satupun dalam masalah usul fikih yang menjelaskan tentang definisi talfiq. Tapi yang ada adalah semua mengatakan bahwa talfiq adalah beralihnya, ya, orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid dalam masalah, ya, lain. Perpindahan mazhab ini mereka namakan talfiq, ya. Perpindahan madhab ini mereka namakan talfiq, seperti yang kita sebutkan tadi. Dia sebenarnya madhabnya Syafi'i, tapi dalam masalah ini Syafi'i berat sekali, ya. Nah, sehingga dia pindah ke madhab yang lain, madhab yang tidak membatalkan wudhu kalau bersentuhan dengan perempuan, ya. Tapi kalau mereka mau mengikuti sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam madhabnya, maka dia harus keluar berwudu, ya, dia harus keluar, batal. Dia harus keluar berwudu, kemudian melanjutkan tawaf. Ini contohnya. Nah, selanjutnya, beramal dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa madhab. Ada pula yang memahami talfiq itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam satu masalah tertentu, ya, umpamanya talfiq dalam masalah persyaratan sahnya nikah, yaitu dengan cara mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu madhab tertentu, sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti madhab yang lain. Jadi ini juga biasa kita hadapi, ya. Tapi kalau di Darul Istiqamah bukan ini dasarnya, ya, bukan ini dasarnya. Kenapa di Darul Istiqamah tidak menyebutkan, ya, nominal atau angka dalam mahar, ya? Jadi hanya menyebutkan dengan mahar yang telah disepakati, ya. Bukan berarti dia tidak ada maharnya, ada, cuma tidak mau diumumkan, ya. Nah, apa alasannya? Ya, alasannya supaya tidak menjadi sesuatu kalau dia terlalu besar, wah, ya. Kalau dia terlalu kecil, cedek kali, ya. Tosugi nah, cedek minapain deh. Itu, ya. Nah, itu yang dihindari, itu yang dihindari. Nah, seperti yang kita lihat sekarang, orang berlomba-lomba sebutkan berapa dengan mahar 2 miliar, itu kan. Nah, jadi si Pakalopo-lopo ini mau muni 500 disebut,
Pokoknya sebutkan yang paling besar. Bukan berarti tidak ada maharnya, ada. Ya. Jadi, tapi bukan itu alasannya, ya, bukan itu alasannya. Nah, jadi mengenai persyaratan penyebutan mahar, ya, mengikuti mazhab yang lain. Tentunya masalah ini tidak menjadi bahan perbincangan bagi kalangan ulama yang tidak mengharuskan seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada suatu mazhab atau kepada seorang mujtahid tertentu. Demikian juga bagi kalangan ulama yang mengharuskan bermadhab dan tidak boleh berpindah madhab. Kenapa? Kalau dia sudah bermadhab lalu dia mengikuti pendapat itu berarti dia sudah pindah madhab. Ya. Jadi mereka tidak perbincangkan itu. Ya. Yang pertama yang tidak ada madhabnya, pokoknya dia tahu dalilnya. Yang kedua bahwa meskipun dia ikut madhab ini, kalau dalam masalah itu dia pindah madhab tidak masalah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Nah, mereka merasa tidak perlu memperbincangkan masalah ini karena talfid itu sendiri pada hakikatnya adalah pindah mazhab. Ya. Nah, selanjutnya bagi kedua kalangan ulama tersebut talfid sudah jelas hukumnya. Karena itu perbincangan tentang talfid itu muncul di kalangan ulama yang membolehkan berpindah madhab dalam masalah tertentu, sebagaimana tampak dalam pendapat ketiga pada uraian di atas tentang boleh tidaknya seseorang berpindah mazhab. Ya. Yang kita sebutkan tadi, ya, selama dia tahu dalilnya boleh, ya, boleh. Nah, sebagaimana ulama menolak talfid dengan tujuan untuk mencari-cari kemudahan, ya, maksudnya kecuali kalau dia hanya ingin mencari pembenaran, ya, pembenaran. Nah, jadi sebenarnya dia tahu, oh ini tidak boleh sebenarnya di mazhab saya, ya, tetapi untuk mencari alasan bahwa kamu tahu, ya, pendapat perkara. Jadi, ya, itu untuk mempermudah, ya, memudah-mudahkan. Nah, terakhir dapat disimpulkan bahwa boleh tidaknya talfid tergantung kepada motivasi dalam melakukan talfid tersebut. Apa yang memotivasi? Nah, motivasi ini diukur dengan kemaslahatan yang bersifat umum. Kalau motivasinya adalah negatif dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah-mudah agama, ya, agama memang mudah tapi, ya, jangan dipermudah-mudah. Nah, maka hukumnya tidak boleh, ya, kalau motivasinya seperti itu. Umpamanya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa wali, ya, tanpa saksi dan tanpa menyebutkan mahar, padahal untuk memenuhi ketiga syarat itu tidak susah, ya, tidak susah. Nah, sekali lagi, ya, saya menjelaskan bahwa di Darul Istiqamah bukan ini, ya, bukan ini alasannya. Maka jelas bahwa orang tersebut menganggap enteng ajaran agama dan mempermainkan hukum syara. Jadi kalau dia bisa melakukannya lalu dia tidak melakukannya padahal dia tahu, ya, dia tahu, berarti dia hanya ingin memudah-mudahkan sesuatu. Apabila talfid dilakukan dengan motivasi maslahat atau menghindarkan kesulitan dalam beragama, maka talfid dapat dilakukan. Kemudian yang paling terakhir, syarat bertalfid. Dalam rangka kehati-hatian dalam melakukan talfid, haruslah mengikuti persyaratan yang dikemukakan oleh ulama, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Persyaratan dalam bertalfid itu adalah satu, pendapat yang dikemukakan oleh mazhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama. Ya, jadi kita boleh berpindah kalau meyakini bahwa di sana dalilnya lebih kuat, ya, di sana dalilnya lebih bersikap hati-hati. Kemudian yang terakhir,
dari dalil dari pendapat yang dikemukakan mazhab itu dinilai lebih kuat dan lebih rajih gitu ya. Jadi ini dasar bertalfik. Jadi melihat bahwa dalil yang dikemukakan adalah lebih bersikap hati-hati ya. Dan yang kedua, dalilnya lebih kuat. Ini yang mendasari kita boleh bertalfik. Tapi kalau hanya mau melakukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu ya, untuk menghindari sesuatu yang seperti yang kita sebutkan tadi, oh engkamoto pendapat motokoro ya, nah, boleh kita begitu. Padahal selama ini dia mengatakan tidak boleh ya, nah, tidak harus melakukan begini. Tapi pada saat dia kewalahan ya, maka dia mengikuti pendapat yang selama ini dia tidak bolehkan. Demikian yang bisa kita jelaskan pada pertemuan terakhir pada sebelum kita memasuki Ramadan ya, karena insya Allah pada Ramadan ini kita tidak lanjutkan, kita berhenti sejenak ya sampai bulan Syawal ya, apakah kita mulai dari awal ya atau pertengahan atau nanti bulan-bulan berikutnya. Yang jelas ini materi terakhir ya pada pelajaran usul fikih kita sebelum memasuki Ramadan, dan insya Allah sebenarnya saya ingin menjelaskan tadi ya mengenai beberapa hal yang kita butuhkan di dalam berRamadan, tapi saya menginginkan bahwa materi kita ini kita selesaikan dulu ya, mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan untuk menjelaskan bertalian dengan puasa. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.